Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri, Bapak Brigjen Hermawan. Yang kami hormati Wadir dan rekan-rekan penyidik Kasubdit dari Direktorat Tindak Pidana Eksus, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan wartawan. Hari ini kita kembali bertemu dalam rangka preskon dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri terkait dari penanganan beberapa kasus. Di antaranya adalah yang pertama robot trading Fahrenheit, kemudian DNA Pro, dan juga update perkembangan penanganan kasus Binomo. Ini akan disampaikan oleh Pak Direktur yang juga diperjelas oleh rekan-rekan para Kasubdit ya. Jadi ada 3 hal, saya ulangi. Yang pertama Fahrenheit, yang kedua DNA Pro, dan ketiga adalah Binomo. Dan tentunya kita semua berharap pengembangan dan pendalaman yang dilakukan ini mengungkap dengan sejelas-jelasnya semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Dir Tindak Pidana Eksus Brigjen Wisnu Hermawan untuk menyampaikan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang rekan sekalian. Jadi kami dari Direktorat Tindak Pidana Khusus menginformasikan tentang perkembangan beberapa kasus yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi biar nanti satu kata saja, hari ini kita akan mengekspos perkembangan perkara. Yang pertama, perkembangan tindak pidana Binomo, di mana hari ini kami menyampaikan ada 3 tersangka. Yang pertama BEN Brian, kemudian kedua adalah FSP itu Fakar, yang ketiga yang baru ketangkap kemarin adalah WMN atau namanya Wiki. Peranan dari Brian sudah saya sampaikan, mungkin ya sudah sampaikan, adalah selaku perwakilan ataupun Binomo Indonesia. Saya sampaikan bahwa dia pernah belajar di Rusia dan dia menjadi komplain, jadi manajer Binomo Indonesia. Kemudian Fakar, ya kita tahu bahwa dia adalah sebagai ikatan guru ataupun rekan dari saudara Ika. Fakar juga merupakan yang memainkan tentang Binomo tersebut. Yang ketiga, Wiki, ini adalah orang atau admin dari saudara Ika. Ini perkembangan dari kasus Binomo. Masih ada beberapa tersangka yang akan kita ungkap dalam waktu yang akan depan, tapi yang sampai hari ini kasusnya Binomo sudah menjadi 4 tersangka. Kemudian nanti pendalaman bisa dijelaskan oleh para Kasubdit. Kemudian terkait ini 3 orang ini satu juga ini 1, 2, 3 ya, ada Pak, ada 3, jadi langsung saja. Kemudian terkait dengan kasus dari Fahrenheit robot training, kami berhasil menangkap saudara HS yang ini ya, saudara HS. Dia sebagai Direktur Utama PT Fahrenheit System Pro Academy Pro. Nah, robot trading tersebut ini merugikan kurang lebih dari 550 korban pengadu, kurang lebih kerugiannya mencapai 480 miliar. Korban yang sudah diperiksa saat ini itu 16 orang dan saksi ada 18 orang. Jadi yang baru kami periksa 35 orang dengan total 88 miliar. Modusnya Fahrenheit ini adalah
dia mengaku mempunyai izin resmi dari pemerintah. Artinya dalam promosinya dinamakan Farhead ini adalah suatu perusahaan yang berizin dan legal di Indonesia. Ternyata setelah kami dalami tidak berizin. Kemudian dia sampaikan ada keuntungan tetap 1 hari 1%, maksimal 25%. Yang ketiga, ternyata setelah kami dalami skemanya adalah skema Ponzi, sehingga saudara HS diduga melakukan tindak pidana. Satu adalah tindak pidana perdagangan pasal 105, 106 Undang-Undang Perdagangan, pasal Undang-Undang Konsumen, dan TPPU. Ancaman hukumannya maksimal TPPU 20 tahun. Yang ketiga, ini juga kita masih dalami lagi karena kami duga masih ada beberapa tersangka yang belum kami dalami dan kami ungkap dalam waktu yang akan datang. Samping ini juga bahwa kasus Farhead juga ditangani oleh Polda Metro, ya, yang kami dengar ada 4 tersangka. Nanti perkembangan kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang ketiga, rekan sekalian, terkait dengan robot trading DNA Pro. Dari 9 tersangka yang kami tetapkan, sudah ada 4 tersangka yang kita tangkap, yaitu adalah saudara R, RS, Robi, R juga Russell, kemudian Y, Joshua, dan Frankie. Ini ada 4, ya, tersangka ini. Kami masih dalam lagi tersangka lainnya, yang mudah-mudahan juga dalam waktu dekat akan kami ungkap dan kami tangkap para pelakunya. Modusnya tetap sama, yaitu skema Ponzi, kemudian dia tidak berizin pasal 106 dan tindak pidana TPPU. Dalam hal ini kami juga membuka des pelaporan di 081 213 226 296. Sampai saat ini yang sudah ngechat adalah 760 chat dengan pelaporan sebanyak 180 pelaporan. Kami masih membuka des tersebut, ya, apabila ada para korban. Kami yakin korban ini masih banyak di luar, silahkan melaporkan ke kami, baik melalui des atau melalui laporan polisi. Kami tegas dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ini. Kami upaya paksa tangkap dan tahan, dan yang paling penting setelah kita tangkap dan tahan, kita bersama-sama dibantu oleh PPATK untuk men-tracing aset. Jadi aset itu nanti akan kita kumpulkan, kita sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, dan nantinya menjadi barang bukti dalam sidang pengadilan. Jadi jelas dalam kasus-kasus robot trading maupun bin option ada 3 hal yang penting adalah tangkap, tahan, dan tentunya tracing aset untuk mengembalikan aset-aset yang menjadi korban dari para pelaku ini. Itu aja dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan tambahan ataupun pendalaman, saya persilakan para Kasubdit untuk menjelaskan terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Karo. Baik ya, kita langsung. Baik ya, kami persilahkan kepada rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Nanti bila ada yang tanya, misalnya terkait dengan Farhead, ada Kasubditnya yang akan memberikan penjelasan. Waktu kami persilakan. Valeri juga. Tiga tersangka baru Binomo ini. Pak, terkait 3 tersangka baru Binomo ini, berapa banyak aliran dana yang diterima atau sudah berapa aset yang disita? Terima kasih. Ya. Binomo dulu ya. Jadi kita nanya